ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, alumni Haji Darut Tauhid 2015 yang saya hormati, semoga di hari ini tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan ini sering disebut dengan harinya nuzul Quran. Ya, mudah-mudahan di hari ini kajian kita selalu bertambah semangat dan mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Jangan mundur sedikit pun, tapi terus maju, tambah semangat, tambah antusias untuk mendapatkan ilmu-ilmu syar'i. Semoga pengkajian kita hari ini mampu menolak kita dari bahaya-bahaya apapun yang akan menimpa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk di sore ini kajian kita membahas satu tema, yaitu tidak beribadah saja berpahala, apalagi beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Menggelitik juga judul ini, tidak beribadah saja sudah Allah kasih nilai atau pahala, apalagi beribadah. Ingat nih Pak, tidak ikut ngaji saja dikasih pahala, apalagi hadir di pengajian ini. Wah, kalau begitu gak usah ikut Ustadz. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud tema ini apa? Tidak ikut ngaji berpahala. Maksudnya sudah ada niat dari kemarin-kemarin ingin ngaji. Ada niat dan dikasih fasilitas untuk menghadiri kajian. Tapi mendadak nggak bisa ikut. Niatnya sudah ada. Cuma ada hal-hal lain yang nggak bisa ditinggalkan. Terpaksa nggak ikut. Terhadap mereka tetap dikasih pahala oleh Allah. Sudah berniat untuk tahajud malam, sudah berniat untuk tarawih malam, sudah berniat untuk puasa besok, tapi ada halangan mendadak yang tidak bisa dihindarkan. Sudah diberikan pahala oleh Allah. Apalagi kita kerjakan niat itu, berlipat-lipatlah pahalanya. Ini menggambarkan betapa rahman dan rahimnya Allah. Betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah kepada hambanya. Nah, ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Silakan Bapak Ibu nanti cek sebuah hadis qudsi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah dasar dari topik kita di sore ini. Hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanat was sayiat summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha
katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, arti hadis adalah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, baik anaknya bernama Abdullah maupun bapaknya bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Semoga Allah meridhoi keduanya, anak dan bapaknya. Dari Rasulullah SAW. Pada hadis ini diriwayatkan dari Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman. Ini ciri-ciri hadis qudsi ya. Dari Rasulullah Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Apa bunyi firman Allah itu? Innallaha katabal hasanat wassayiat. Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana Allah menetapkan kebaikan, bagaimana Allah menetapkan keburukan. Ini penjelasannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat berbuat suatu kebaikan, berniat berbuat kebaikan, falam ya'malha, tetapi tidak jadi dikerjakan kebaikan itu. Ya, barang siapa yang berniat berbuat kebaikan, tapi tidak jadi dikerjakannya kebaikan itu, katabahallahu indahu, katabahallahu hasanatan kamilah. Allah telah mencatat baginya satu pahala yang sempurna. Ini bunyi hadis qudsinya. Barang siapa yang berniat berbuat kebaikan, tapi belum sempat dikerjakan kebaikan itu, maka sudah Allah catat baginya satu pahala kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, barang siapa dan jika dia mengerjakan kebaikan itu, niat ada dan dikerjakan langsung kebaikan itu sesuai niatnya, katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsirah. Maka Allah catat baginya 10 pahala. Bahkan dilipat gandakan sampai menjadi 700 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan jumlah yang tak terhingga. Ulangi. Barang siapa yang berniat untuk berbuat suatu kebaikan, tapi nggak sempat dikerjakan kebaikan itu, masih tercatat baginya satu pahala yang sempurna. Tapi berniat untuk berbuat kebaikan, tapi dilaksanakannya niat itu, dicatat baginya 10 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dilipat ganda pada nilai yang tak terhingga jumlahnya. Sebaliknya, wa in hamma bisayiatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat berbuat dosa, berniat berbuat jahat, berniat berbuat sesuatu yang Allah enggak ridha, dan tidak jadi terlaksana, tidak dikerjakannya kejahatan itu,
katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Justru juga tercatat untuknya satu pahala yang sempurna. Masya Allah. Kita berniat tadi Pak, berbuat dosa, berbuat jahat, tapi nggak jadi dilaksanakan kejahatan itu. Masih tercatat satu pahala. Masya Allah. Tercatat satu pahala. Wa in hamma biha fa'amaliha fa'amilaha. Kalau dikerjakan niat jahat tadi, diamalkannya niat jahat tadi, katabahallahu sayi'atan wahidah. Justru hanya Allah catat satu dosa baginya. Allahu Akbar. Di mana kurang rahmannya Allah? Di mana kurang rahimnya Allah? Hadis ini atau hadis kursi ini membuktikan akan hadis kursi yang lain. Apa? Rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah. Rahmatku mengalahkan murkaku. Coba kita renungkan hadis kursi ini. Berniat berbuat baik, tidak terlaksana kebaikannya, satu pahala dapat. Terlaksana kebaikannya, 10 pahala dapatnya. Dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan dilipat gandakan dengan pelipatan yang tak terhingga jumlahnya. Tapi berniat berbuat jahat, nggak terlaksana kejahatannya. Justru tercatat satu pahala. Tapi terlaksana kejahatannya, cuma mendapat satu dosa. Setimpal dengan rencana yang dikerjakannya itu. Hadis kursi ini diperkuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-160. Bapak Ibu coba lihat surat 6 Al-An'am ayat yang ke-160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang satu kebaikan atau barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka untuknya 10 kebaikan. Satu amal dibalas 10 pahala. Itu maknanya. Tapi barang siapa yang berbuat satu kejahatan, tidak dibalasi kecuali sesuai dengan kejahatan itu. Dan mereka tidak pernah dizolimi oleh Allah. Hadis kursi ini dikuatkan oleh ayat barusan. Barang siapa berniat berbuat baik, mendapat satu kebaikan. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, dikasih pahala 10. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan cuma satu, siksanya, balasannya juga satu. Seimbang dengan kejahatannya itu. Nah, hadis kursi tadi dengan Al-Quran surat 6 ayat 160 ini menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah. Betapa terbukanya jiwa Allah untuk hambanya. Ini pertanda sungguh sayang Allah kepada hambanya. Nah, muncullah hadis kursi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Masya Allah.
rahmatku mengalahkan murkaku. Ini hadis qudsi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk itu Bapak Ibu, ditambah lagi di bulan Ramadan ini. Ditambah lagi masa sulit ini. Masa sulit, masa tidak bisa berbuat yang banyak. Masa pandemi mewabah. Masa virus mengancam keselamatan kita. Ini masa paceklik ini Pak. Pandemi COVID-19 ini adalah masa paceklik ini. Masa susah, masa sulit, masa nggak disenangi. Tapi di masa yang sulit ini masih istiqomah kita berbuat kebaikan. Allah siapkan rahmatnya. Allah siapkan hidangan berkahnya untuk kita. Allah siapkan bergudang-gudang pahala untuk kita. Dibuka lebar-lebar surga untuk kita. Allah siapkan wajahnya, diperlihatkannya kepada kita nanti di surga. Masya Allah. Untuk itu, bagi hamba yang beriman, jangan terlalu sedih. Jangan terlalu berputus asa. Jangan terlalu pesimis menghadapi COVID-19 ini. Tapi kita positive thinking kepada Allah. Kita selalu berpandang baik kepada Allah. Mencari positifnya. Allah pasti ingin hambanya baik. Kalau saya menyimpulkan, Allah datangkan COVID ini, atau ada yang mengatakan, ada pihak tertentu yang berniat jahat, yang sengaja bikin virus, sengaja menyebarkan dengan niat jahat. Mungkin ada kita pandangan begitu. Tapi ingat, tidak akan berbahaya sesuatu kepada hambanya, kecuali Allah izinkan kepada hamba itu. Berarti nggak lepas izin Allah juga, Pak. Nah, kalau saya cenderung mengatakan, dengan izin Allah lah, COVID ini mewabah di negara kita Indonesia ini. Tentu Allah punya maksud yang positif. Apa maksud Allah? Pertama, Allah ingin menyadarkan hamba yang maksiat. Menyadarkan hamba yang bangkang. Agar mereka segera istighfar. Agar mereka segera bertaubat. Jangan nanti mereka mati kena COVID dalam kondisi durhaka sama Allah. Ya Allah ingin menyadarkannya. Menyadarkan supaya hambanya bangun. Hambanya tinggalkan kemaksiatan. Hambanya bertaubat. Menyadari kesalahan dan siap merubah diri. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin menguji hambanya beriman agar mereka istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah dalam kajian. Tidak akan terhalang kajian oleh pandemi. Bertemunya nggak bisa. Merapatnya nggak bisa. Berkumpulnya terhalang. Ada peraturan PSBB. Tapi nggak menghalangi kita untuk bertemu di kajian ini melewati online jarak jauh. Nah, inilah Bapak Ibu dari inti kajian kita di sore hari ini. Ayo perbanyak berniat kebaikan. Persoalan tidak terlaksana atau tidak nanti, yang penting tanamkan niat berbuat kebaikan. Sudah dicatat satu pahala oleh Allah. Ayo. Jadi inti kajian kita sesuai tema tadi, belum beramal saja tercatat pahala, apalagi beramal. Maksudnya apa? Maksudnya kayakanlah diri kita, penuhilah hati kita dengan bermacam-macam berniat kebaikan. Jangan berniat kejahatan, tapi semaikan benih kebaikan di hati kita. Berniat. Syukur-syukur dengan maksimal kemampuan terlaksana niat tadi. Berlipat
gandalah pahalanya. Tapi kalau nggak terlaksana, tapi niat sudah ada, sudah tercatat satu kebaikan. Mati dia, matinya kondisi kebaikan, husnul khotimah. Itulah dari inti kajian kita di sore hari ini Bapak Ibu. Silakan kita masuk kepada sesi kedua, yaitu dialog interaktif tentang materi ini. Silakan.